Pasca gagal mendaratkan Dufan Zapata dari Atalanta, AS Roma akhirnya mendapatkan striker baru di bursa transfer musim panas kali ini. Giallorossi baru saja mendatangkan bomber berpaspor Iran yakni Sardar Azmoun. Setibanya di bandara ibu kota Italia, Azmoun langsung mendapat sambutan hangat dari para fans Roma. Azmoun pindah dari Bayer Leverkusen dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen di angka 13 juta euro. Dirinya pun diprediksi bakal menjadi duet sepadan bagi Dybala di lini serang serigala ibu kota. Lantas, siapa Sardar Azmoun sebenarnya? Mesin gol baru Giallorossi berjuluk Lionel Messi dari Iran. Sardar Azmoun lahir di Gonbad, Iran pada 1 Januari 1995. Pemain yang mendapatkan julukan Lionel Messi-nya Iran itu memulai kiprah sepak bolanya semenjak usia 9 tahun. Azmoun mulai bergabung dengan salah satu tim besar di Iran, yakni Spahan saat usianya menginjak 15 tahun. Selama musim 2012-2013, ia tampil hebat di tim junior Spahan. Hal itu membuat Azmoun menjadi incaran beberapa klub besar Eropa. Meski begitu, ia justru memilih membela Rubin Kazan di Liga Premier Rusia. Usut punya usut, pilihan tersebut diambil karena Rubin Kazan dilatih oleh seorang dengan etnis yang sama dengannya, yaitu Kurban Berdiev. Azmoun sendiri dikenal berasal dari etnis Turkmen yang menganut agama Islam aliran Sunni, yang mana menjadi minoritas karena tinggal di perbatasan Iran-Turkmenistan. Pasalnya, Iran dikenal sebagai negara dengan penganut Islam Syiah yang sangat besar. Berlanjut dengan karir Azmoun di Rubin Kazan. Pada Juli 2013, Azmoun melakukan debut untuk tim senior di ajang Liga Europa kontra Jagodina. Selama bermain bagi Rubin Kazan, ia mampu membukukan 17 gol plus 14 assist dari 77 laga di semua ajang. Meski Azmoun mulai menjadi incaran sejumlah raksasa Eropa seperti Tottenham, Arsenal, hingga Liverpool, ia justru memilih pindah ke sesama tim Rusia yakni Zenit Saint Petersburg. Dan bersama Zenitlah Azmoun mulai meraih kesuksesan. Dirinya berhasil mempersembahkan 4 gelar Liga Rusia, 1 Piala Rusia, dan 2 Piala Super Rusia. Ia juga tercatat sempat menyandang gelar top skor pada musim 2019-2020 dan juga menjadi pemain terbaik di tahun 2021 lalu. Tibalah pada tahun 2022 kemarin, Azmoun mulai mencari tantangan baru dengan bergabung bersama Bayer Leverkusen. Di satu sisi terdapat kisah menarik dari sosok Sardar Azmoun. Selain dikenal sebagai pemain hebat di lapangan hijau, Azmoun ternyata dikenal sebagai sosok yang vokal dalam membela hak asasi manusia. Salah satunya datang ketika Azmoun menyuarakan pendapatnya soal kematian salah satu aktivis perempuan di Iran, yakni Mahsa Amini. Perempuan 22 tahun ini tewas dalam tahanan kepolisian Iran ketika ditangkap karena tak mengenakan hijab. Meski begitu, pihak kepolisian menyatakan Amini terkena serangan jantung sebelum meninggal dunia. Karena sikap Azmoun yang vokal itu, dirinya nyaris tak diikutkan ke Piala Dunia 2022. Tak hanya itu, salah satu sikap yang bisa diteladani dari Sardar Azmoun adalah rela mengorbankan kesempatan tampil di Piala Dunia 2018 demi ibunya. Ketika itu, ia yang masih bermain untuk Rubin Kazan ternyata harus keluar dari timnas Iran karena ibunya menderita sakit. Namun keputusan sang penyerang untuk tak membela Iran berbuah manis. Pasalnya sang ibu kemudian sembuh dan kembali pulih. Saya harus memilih ibu saya. Ibu saya melewati sakit yang serius dan saya bahagia bisa merawatnya, ucap bomber internasional Iran tersebut. Lantas, bagaimana dengan kualitas dari Sardar Azmoun? Apakah ia cocok diduetkan dengan Paulo Dybala? Dengan misi menjadi rekan duet Paulo Dybala, Sardar Azmoun ternyata tak cukup punya catatan apik di Leverkusen. Dirinya hanya mampu membukukan 5 gol plus 5 assist dari 44 laga di lintas kompetisi. Catatan terbaiknya justru lebih banyak didapatkan ketika masih di Rusia, yang mana kualitas liganya dianggap tak cukup apik ketimbang liga-liga top Eropa lainnya. Tetapi faktanya catatan yang kurang cemerlang dari Azmoun di Leverkusen ini tak lepas dari sistem yang dimainkan tim asal Jerman tersebut. Pola permainan dia work self menuntutnya tak hanya menjadi seorang goal getter, melainkan jadi pemain yang harus rajin turun ke dalam. Statistik sang pemain selama memperkuat Leverkusen pun menjadi buktinya, di mana Azmoun lebih banyak menciptakan peluang ketimbang mendapat peluang itu sendiri.
Tercatat, ia membuat 3,05 shot creating actions atau tindakan berbuah peluang per 90 menit. Nilai ini lebih besar dari tembakan yang dirinya buat yakni hanya 2,23 per 90 menit. Asmun juga diplot sebagai pemantul untuk penyerang utama Leverkusen yakni Patrick Schick dengan rataan 2,56 umpan progresif per 90 menit. Dirinya pun juga terbilang minim sentuhan di kotak penalti dengan hanya punya nilai rataan 4,04 sentuhan saja. Catatan statistik ini menunjukkan bahwa Leverkusen kurang tepat dalam memposisikan Asmun yang punya tipikal goal getter ketimbang second striker. Namun bersama Serigala Ibu Kota nanti, Asmun bakal bermain sebagai goal getter dan menjadi rekan duet bagi Paulo Dybala. Namun terdapat satu pertanyaan besar. Apakah Asmun dan Dybala bisa bermain bersama? Jika melihat radar performa dari kedua pemain seperti berikut. Dapat terlihat bila Asmun punya nilai yang baik dalam duel udara dan juga punya nilai expected goals yang tinggi ketimbang Dybala. Dengan nilai apik di duel udara dan XG-nya, Asmun bisa melengkapi La Joya sebagai pemain nomor 10 yang kerap menciptakan peluang dan juga seorang eksekutor bola mati. Layak dinanti. Bagaimana performa Sardar Asmun bersama Dybala di lini depan Serigala Ibu Kota? Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.